Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 20 September. Kemarin lusa terjadi insiden salah ambil jenazah di rumah duka Hsinchu. Ada 2 jenazah yang akan diatopsi. Salah satu jenazah PMA asal Vietnam akan diatopsi tanggal 18 sore. Namun tak disangka penjaga salah mencairkan dan mendorong jenazah PMA asal Indonesia ke meja atopsi. Untungnya pihak keluarga PMA Vietnam merasakan keanehan sehingga prosedur segera dihentikan. Insiden salah terima jenazah terjadi di rumah duka kota Hsinchu tanggal 18 September. Pakar forensik awalnya dijadwalkan melakukan otopsi terhadap jenazah pria Vietnam berusia 29 tahun bermarga Nguyen. Namun pakar forensik dan anggota keluarga merasa jenazah di atas meja otopsi terlihat aneh. Setelah dicek ternyata salah orang dan prosedur segera dihentikan. Ternyata akibat keliru nomor lemari pembeku, perusahaan outsourcing rumah duka salah mengambil dan mencairkan jenazah PMI berusia 39 tahun bernama Ahman. 在解剖前，法医助理将大体拖至解剖室，那法医跟家属当场就发现整个那个大体是错误的，所以说终止了解剖行为。 Di masa lalu, asisten pakar forensik memberitahu perusahaan outsourcing lemari pembeku untuk mencairkan dan mengambil jenazah. Namun kali ini karena kesalahan pengiriman pesan hanya menuliskan nama Mandarin PMA, nomor lemari pembeku juga terbalik sehingga menyebabkan perusahaan outsourcing salah ambil. Menanggapi kelalaian pihak outsourcing, pengelola rumah duka mengatakan akan memberikan sanksi sesuai kontrak dan akan mengawasi pelaku usaha untuk memberikan kompensasi dan permintaan maaf kepada keluarga atas kerugian yang ditimbulkan. Mereka juga menegaskan prosedur otopsi tidak pernah diadakan karena segera dihentikan sesaat setelah pakar forensik menemukan ketidaksesuaian identitas jenazah. Kontroversi telur impor terus memarak. Kemarin kota New Taipei berhasil menemukan sebuah perusahaan telur yang mencampurkan telur impor dan domestik. Diolah menjadi telur cair dan mengubah label tempat asal telur menjadi Taiwan. Ada pengusaha catering kota Taipei yang telah menggunakan telur tersebut untuk membuat makanan sejak bulan Agustus. Sekitar 900 porsi dikhawatirkan telah dikonsumsi oleh anak sekolah. Perusahaan telur Fusangsen di Hsinchu mencampurkan hampir 30.000 kg telur impor dari Turki, Brasil, dan Amerika dengan telur domestik menjadi telur cair. Tempat asal juga ditandai sebagai Taiwan dan kemudian dikirim kepada pelaku usaha. Pemkot Taipei menemukan pengusaha catering menggunakan batch produk ini pada bulan Agustus untuk membuat makanan bagi 20 kursus musim panas. Sekitar 900 set makanan telah dikonsumsi siswa. 业者已经设有假冒或者是虚伪标示，那以涉违反食品安全卫生管理法，后续可开罚6万以上2亿元以下的一个罚款。 Legislator Kota Taipei juga merilis data bahwa 3 perusahaan termasuk produsen makanan ternama Imei menggunakan telur yang diimpor dari Brasil. Pemda menyelidiki telur secara proaktif. Di Taichung ditemukan produk telur masa depan di mana tanggal produksi ditandai sebagai tanggal masa depan. Maka didenda 40.000 hingga 4 juta dolar Taiwan. Biro Kesehatan Kabupaten Yunlin menemukan lebih dari 5,21 juta telur Brazil kadaluarsa. Changhua juga menemukan bahwa 2,95 juta dari 3,28 juta telur impor telah kadaluarsa dan berada dalam kondisi tidak aman. Menanggapi kontroversi telur impor belum lama ini, Menteri Pertanian dan Ketua Asosiasi Industri Peternakan Pusat Nasional mengundurkan diri tadi malam. Pem Chen Chien-ren telah menyetujui pengunduran diri mereka terhitung mulai hari Kamis. Taiwan melaporkan penambahan 35 kasus flu berat. Selain itu, untuk mencegah kembali berjangkitnya COVID-19 pada musim gugur, CDC mengumumkan rencana penyuntikan vaksin XBB Moderna. Untuk kelompok pertama, sekitar 700.000 dosis akan diberikan terlebih dahulu kepada lansia berusia 65 tahun ke atas yang beresiko tinggi. Pekan lalu, lebih dari 100.000 penderita flu berobat ke UGD, bertambah 14% dibandingkan minggu sebelumnya. Di antaranya ada 35 kasus komplikasi influenza parah dan 7 kematian. Walaupun ada penurunan COVID-19, varian XBB masih meluas di komunitas. Untuk mencegah berjangkit kembalinya COVID-19 di musim gugur, CDC mengumumkan program penyuntikan vaksin XBB Moderna. Penyuntikan 700.000 dosis kelompok pertama untuk lansia di atas 65 tahun yang berisiko tinggi paling cepat akan dilakukan sebelum festival kue bulan.
Penurunan angka kelahiran di Taiwan berdampak terhadap keamanan negara. Tidak hanya tingkat kesuburan rendah, usia wanita bersalin juga bertambah. Tahun lalu rata-rata usia ibu yang melahirkan adalah 32,42 tahun. Ibu hamil yang berusia 35 ke atas lebih dari 30%. Hal ini dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur dan komplikasi pada ibu hamil. Tahun lalu jumlah bayi di Taiwan hanya mencapai 138.000 orang, mencatat rekor terendah. Beberapa generasi muda menilai tekanan hidup dan perekonomian sangat tinggi, sehingga lebih memilih melajang daripada menikah atau menikah namun tidak berencana memiliki anak. 薪水也没有很多，反正就是觉得结了婚之后，如果是有小孩，可能你的生活品质就不会很好。 Dalam rangka meningkatkan natalitas, Desa Cian di Hualien meluncurkan program subsidi natalitas pada Maret tahun ini. Selama melahirkan satu anak, menerima subsidi $10.000 Taiwan dan akan menjadi $30.000 Taiwan bila ditambah subsidi dari Pemkap. Hal ini telah mendorong kelahiran 200 bayi dalam 6 bulan. Kebetulan bayi ke-199 adalah bayi kembar. Namun perlu diketahui bahwa usia bersalin warga Taiwan terus meningkat. Rata-rata usia ibu yang melahirkan tahun lalu adalah 32,42 tahun dan yang melahirkan anak pertama adalah 31,43 tahun, naik dibandingkan tahun sebelumnya. Di antaranya wanita berusia di atas 35 tahun melebihi 30%, yang dapat meningkatkan resiko kelahiran prematur dan kelainan kromosom janin pada ibu hamil. 因为高龄产妇可能染色体异常比例，假如25岁跟35岁来比，可能就多5-6倍以上。好，那所以就变成要做羊膜穿刺啦等等这些比较侵入性的检查。 Dokter mengingatkan pasangan yang berencana memiliki anak sebaiknya tahu bahwa usia optimal untuk melahirkan anak adalah antara 25 hingga 34 tahun dan melakukan tes kandungan secara rutin untuk mengurangi resiko kehamilan serta melindungi kesehatan ibu dan bayi. Komite Pengkajian Tarif Listrik memutuskan tidak menaikkan tarif listrik dari bulan Oktober sampai bulan Maret tahun 2024. Namun, tarif listrik di beberapa industri akan kembali naik ke harga semula sebesar 15%, seperti supermarket, restoran, gym, dan bioskop. Pendapatan Taipower diperkirakan bertambah 1,6 miliar dolar Taiwan. Demi menstabilkan harga, diputuskan mulai 1 Oktober harga listrik tidak berubah, bertahan pada $3,11 Taiwan per kilowatt jam. Untuk menggunakan listrik tekanan tinggi seperti supermarket, bioskop, gym, dan restoran yang diberi kelonggaran pada bulan Juli tahun lalu, harga listrik kembali dinaikkan 15%. Para pemirsa sekalian, sekian nota berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.